Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayu Anggraini dari kelas 10 Tata Busana 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Pertama yaitu interaksi sosial. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkeseimbangan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dihidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi menurut para ahli. Gilin dan Gilin merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Yang kedua yaitu homans, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Menurut Baut dan Kelly, merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Menurut Bonner, merupakan suatu hubungan antar dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Menurut Kimball Young dan Raimono Max, merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu dan kelompok dan kelompok. Menurut Sujarno Suekanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Syarat interaksi sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling beraksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Kontak sosial secara langsung, dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Kontak sosial tidak langsung yaitu dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan komponen seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain.
B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Yaitu media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Interaksi sosial. 1. Interaksi asosiatif atau positif. Kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar. Contohnya, seperti gotong royong antar tetangga. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi yaitu 1. Coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu ada arbitrasi. Arbitrasi merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. Kelima, konsiliasi. Keenam, toleransi. Ketujuh, stalemate. Kedelapan, adjudikasi. Dan kesembilan ada asimilasi, adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Seterusnya ada akulturasi, penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Disosiatif atau negatif. 1. Penyelesaian. Interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Selanjutnya ada kontravensi, pertentangan, dan selanjutnya ada jenis dan contoh interaksi sosial. Yaitu 1. Ada individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu. Ada faktor-faktor interaksi sosial, yaitu simpati dan empati, imitasi, sugesti, dan identifikasi. Sosial. Komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Komunikasi sosial menurut para ahli adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Dari Delienggie, komunikasi sosial adalah peralihan informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol verbal dan non-verbal. Dari Gibson DKK, komunikasi sosial adalah peralihan informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol verbal dan atau non-verbal. Yang ketiga yaitu dari Harold Laswell, komunikasi sosial adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu, yaitu suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki.
Yang kedua yaitu proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Sebuah kegiatan berkomunikasi dengan suatu arah dan tujuan mendapat pencapaian pada suatu kondisi. Sosial yaitu terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Secara langsung, komunikasi yang dilakukan secara langsung. Contoh, mengobrol dengan teman, berdiskusi di ruang kelas bersama guru. Secara tidak langsung, yaitu komunikasi dengan menggunakan telepon seluler, melalui platform media sosial maupun platform untuk chat lainnya. Syarat atau unsur komunikasi sosial. Komunikator atau pengirim yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Komunikan atau penerima yaitu pihak yang menerima pesan dari sender. Pesan yaitu isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Umpan balik yaitu reaksi penerima atas pesan yang diterima. Media yaitu untuk menyampaikan pesan di komunikator kepada halayak. Tujuan komunikasi sosial. Komunikator mengetahui apa yang ingin dicapai dalam komunikasi dapat membantu merencanakan strategi. Komunikan bertujuan memberikan umpan balik atau feedback dan pesan yang diterima. Faktor-faktor komunikasi sosial yaitu 1. Pengetahuan, 2. Perkembangan, 3. Persepsi, 4. Peran dan hubungan, 5. Lingkungan, 6. Emosi, dan yang terakhir ada kondisi fisik. Selanjutnya yaitu sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial secara umum, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut para ahli, Soejarno Sukanto, proses sosial tempat seorang individu mendapatkan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Menurut Brom dan Selzing, sosialisasi adalah proses membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Menurut Stewart, sosialisasi adalah proses memperoleh kepercayaan sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk sosialisasi sosial, yaitu sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, sosialisasi represif, sosialisasi partisipatoris, sosialisasi secara formal, sosialisasi secara non-formal, sosialisasi langsung, sosialisasi tidak langsung, sosialisasi otoritatif, dan yang terakhir ada sosialisasi ekualitatif. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Sosialisasi primer atau primary socialization yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semua kecil. Sosialis sekunder atau secondary socialization yaitu proses sosialisasi berikut. Tujuan sosialisasi sosial yaitu sosialisasi sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakatnya, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dan dapat membentuk suatu kepribadian yang. Faktor sosialisasi sosial yaitu 1. Sifat dasar, 2. Lingkungan pranatal, 3. Perbedaan perorangan, 4. Lingkungan, dan motivasi. Selanjutnya yaitu institusi sosial. Pengertian institusi sosial adalah lembaga atau
institusi sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Menurut para ahli, Alvin L. Bertrand, institusi sosial pada hakikatnya adalah sekumpulan dari norma-norma sosial atau struktur-struktur sosial yang sudah diciptakan agar dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Dari Robert McIver dan C.H. Page, institusi sosial merupakan kondisi-kondisi atau bentuk-bentuk prosedur yang mapan yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Menurut Sumer, institusi sosial dilihat dari sudut kebudayaan diartikan sebagai cita-cita, perbuatan, sikap, dan perlengkapan-perlengkapan kebudayaan yang memiliki sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri institusi sosial yaitu institusi sosial memiliki simbol, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki tradisi baik tertulis dan tidak, memiliki tujuan jelas, memiliki para perilaku, dan memiliki alat dan kelengkapan. Bentuk-bentuk institusi sosial. 1. Institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi ekonomi, institusi politik, institusi keagamaan, institusi keuangan, institusi kemasyarakatan, institusi kebudayaan, institusi hukum, dan yang terakhir ada institusi kesehatan. Fungsi institusi sosial. Fungsi manifest adalah fungsi yang didasari dan menjadi harapan masyarakat. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak didasari dan bukan menjadi tujuan utama. Selanjutnya yaitu ada dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial secara umum, dinamika sosial adalah keseluruhan perubahan dari keseluruhan komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut para ahli, William, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. Menurut Kingsley Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan yang mencakul kehidupan sosial masyarakat dalam skala yang cukup luas. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu suatu dengan individu lainnya. 2. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Yang ketiga, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang keempat, ada berdasarkan normal. Bentuk-bentuk dinamika sosial yaitu perubahan nilai sosial, perubahan norma sosial, dan perubahan struktur sosial. Jenis-jenis dinamika sosial yaitu 1. Penyimpangan sosial, 2. Perubahan sosial, ketiga pengawasan sosial, yang keempat yaitu ada mobilitas sosial. Faktor-faktor dinamika sosial yaitu perubahan struktur sosial, pengertian anggota, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Tujuan dinamika sosial yaitu adalah untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok dan meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Selanjutnya ada mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Fungsi dinamika sosial yaitu memudahkan semua pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah serta mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya lebih cepat, efektif, serta efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.